Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mardilla. I'm from Class D. Here, I will explain about cooperator and implicator, atau kerjasama dan implikator. Kerjasama adalah upaya bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam komunikasi, kerjasama melibatkan saling pengertian, saling menghargai, dan saling membantu untuk mencapai pemahaman yang sama. Poin penting, tujuan bersama. Semua pihak yang terlibat memiliki tujuan yang sama. 2. Saling pengertian. Masing-masing pihak berusaha memahami sudut pandang orang lain. 3. Saling menghormati. Masing-masing pihak menghargai pendapat dan kontribusi pihak lain. 4. Saling membantu. Masing-masing pihak bersedia membantu pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah implikator. Implikator adalah makna tersirat atau makna tambahan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam suatu ajaran, tetapi dapat dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks dan pengetahuan bersama. Poin penting yang pertama, makna tersirat. Tidak semua makna disampaikan secara langsung, banyak yang tersirat dalam konteks percakapan. Kedua, konteks. Pemahaman terhadap implikator sangat bergantung pada konteks percakapan, situasi, dan hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Pengetahuan bersama. Pendengar harus memiliki pengetahuan bersama dengan pembicara untuk dapat memahami implikator. 4. Prinsip kerjasama. Implikator seringkali terkait dengan prinsip kerjasama CRACE, yaitu keempat, prinsip kerjasama. Implikator seringkali terkait dengan prinsip kerjasama CRACE, yaitu prinsip yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi secara efektif dan efisien. Hubungan kerjasama dan implikator. Kerjasama dan implikator saling berkaitan erat dalam komunikasi. Untuk dapat memahami implikator, kita perlu menerapkan prinsip kerjasama dengan memahami maksud pembicara dan berusaha untuk bekerja sama dalam mencapai pemahaman yang sama. Kita dapat menangkap makna tersirat yang terkandung dalam ujaran. Contoh implikator. A. Sudah makan siang? B. Sudah, kenyang sekali. Dalam contoh di atas, jawaban B tidak hanya menyatakan bahwa B sudah makan siang, tetapi juga mengandung implikator bahwa B tidak ingin diajak makan siang lagi. Prinsip kerjasama Grace. Grace mengusulkan 4 prinsip kerjasama yang menjadi dasar dalam memahami implikator. Yang pertama, kuantitas. Berikan informasi secukupnya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang kedua, kualitas. Berikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, relevansi. Sampaikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan. Keempat, cara. Sampaikan informasi dengan cara yang jelas, singkat, dan teratur. Kerjasama dan implikator merupakan konsep penting dalam memahami peran komunikasi. Dengan memahami konsep kedua, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan mampu menangkap makna. Next, key principle of cooperation. The first, quantity, providing the right amount of information, neither too much nor little. 2. Quality, being truthful and providing accurate information. 3. Relevance, staying on topic and making contributions that are relevant to the conversation. 4. Manner, being clear, chance, and avoiding ambiguity. Prinsip utama kerjasama adalah suatu pedoman untuk yang mendasari interaksi antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya saling pengertian, saling menghormati, dan saling membantu untuk mencapai hasil yang optimal. Poin-poin penting dalam prinsip kerjasama. 1. Tujuan bersama. Semua pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki tujuan yang sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Saling pengertian. Masing-masing pihak berusaha memahami perspektif dan kebutuhan pihak lain. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka dan jujur. 3. Saling menghormati. Setiap anggota tim dihargai atas kontribusi dan pendapatnya. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Saling membantu. Anggota tim bersedia membantu satu sama lain untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan tim secara keseluruhan. Efisiensi. Kerjasama yang efektif bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang ada. Keadilan. Pembagian tugas dan manfaat harus dilakukan secara adil dan merata. Fleksibel. Tim yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga. Komunikasi yang efektif.
Komunikasi yang terbuka, jujur, dan jelas sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dalam tim. Kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap kerjasama yang sukses. Penerapan prinsip kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerjasama dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti lingkungan kerja. Dalam tim kerja, prinsip kerjasama membantu meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan organisasi. Keluarga. Di dalam keluarga, kerjasama membantu menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung. Komunitas. Dalam komunitas, kerjasama diperlukan untuk menyelesaikan masalah bersama dan membangun lingkungan yang lebih baik. Lingkungan belajar. Di sekolah atau universitas, kerjasama kelompok membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan memecahkan masalah. Manfaat dari penerapan prinsip kerjasama. Pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan kerjasama, tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Kedua, meningkatkan kualitas hasil. Berbagai perspektif dan ide dapat digabungkan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Tiga, memperkuat hubungan. Kerjasama membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya. Empat, meningkatkan motivasi. Bekerja sama dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi dan kerjasama. 5. Memperluas pengetahuan. Melalui kerjasama, kita dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain. Next, types of implicator. Yang pertama, implikator percakapan atau conventional implicator. Implikator percakapan adalah makna tambahan yang muncul dalam konteks percakapan tertentu. Artinya, makna yang tersirat ini sangat bergantung pada situasi, pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar, serta prinsip-prinsip percakapan yang berlaku. Jenis implikator percakapan. Yang pertama, implikator umum. Implikator yang muncul dalam percakapan sehari-hari tanpa memerlukan konteks khusus. Contoh, saya sudah makan. Implikator, pembicara tidak ingin diajak makan lagi. 2. Implikator khusus. Implikator yang muncul dalam konteks tertentu dan memerlukan pengetahuan khusus untuk memahaminya. Contoh, dalam sebuah diskusi ilmiah, pernyataan, teori ini masih perlu diuji lebih lanjut, mengandung implikator bahwa teori tersebut belum terbukti kebenarannya secara empiris. Kedua, implikator konvensional atau conventional implicator. Implikator konvensional adalah makna tambahan yang terkait dengan penggunaan kata atau frasa tertentu, terlepas dari konteks percakapan. Artinya, makna ini sudah melekat pada kata atau frasa tersebut secara konvensional. Contoh, kata malah seringkali mengandung implikator kontras atau kejutan. Contoh, saya mau pergi ke pantai, malah hujan. Frasa setidaknya mengandung implikator bahwa ada kemungkinan yang lebih buruk. Contoh, setidaknya saya masih punya teman. Perbedaan utama antara implikator percakapan dan konvensional. Fitur, implikator percakapan, implikator konvensional. Ketergantungan pada konteks, sangat bergantung, kurang bergantung. Sumber makna, konteks, pengetahuan bersama, prinsip percakapan, makna leksikal atau kata frasa. Contoh, saya sudah makan. Malah, setidaknya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya implikator. Pertama, prinsip kerjasama Grace. Prinsip kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara sangat mempengaruhi pembentukan implikator. 2. Pengetahuan dunia. Pengetahuan umum dan latar belakang pembicara dan pendengar sangat penting untuk memahami implikator. 3. Konteks sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya juga mempengaruhi penafsiran implikator. Okay, next, importance of cooperator and implicator. Kerjasama dalam komunikasi. Kerjasama dalam komunikasi adalah landasan utama untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Prinsip kerjasama yang ditemukan oleh Grace menekankan pentingnya, pertama, kuantitas, memberikan informasi secukupnya, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kualitas, memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevansi, menyampaikan informasi yang relevan dengan topik pembicara. Cara, menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, singkat, dan teratur. Mengapa kerjasama penting? Mengapa kerjasama penting? Pertama, pemahaman saling. Dengan kerjasama, kita dapat lebih mudah memahami perspektif orang lain dan mencapai kesepakatan. 2. Efisiensi. Kerjasama dapat meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. 3. Hubungan yang lebih baik. Kerjasama membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya. 4. Inovasi. Dengan berbagai ide dan perspektif, kita dapat menghasilkan ide-ide baru dan kreatif. Implikator, makna yang tersirat. Implikator adalah makna tambahan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam satu ajaran, namun dapat dipahami oleh pendengar berdasarkan konteks dan pengetahuan bersama. Implikator sangat penting karena
Pertama, menambah kedalaman komunikasi. Implikator membuat komunikasi menjadi lebih kaya dan nuansa. 2. Menciptakan hubungan sosial. Implikator memungkinkan kita dapat membangun hubungan sosial yang saling dekat. Kaitan kerjasama dan implikator saling berkaitan erat. Untuk dapat memahami implikator, kita dapat menerapkan prinsip yang kerjasama dengan memahami maksud pembicara dan berusaha untuk bekerja sama dalam mencapai pemahaman yang sama. Kita dapat menangkap makna tersirat yang terkandung dalam ujaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, permintaan tolong. Ketika seorang berkata, pintu agak berat ya, implikator yang tersirat dalam permintaan untuk membantuan membuka pintu. Kedua, kritik. Ketika seseorang berkata, kamu pintar sekali, setelah membuat kesalahan, implikator yang tersirat adalah sindiran. Oke, next, strategy of managing cooperation and implicator. Kerjasama yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun sosial. Untuk mengelola kerjasama secara efektif, beberapa strategi berikut dapat diterapkan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Jelas dan terbuka. Sampaikan pesan dengan jelas, hindari ambiguitas, aktif mendengarkan, berikan perintah penuh pada seorang lain berbicara. Memberikan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif, menggunakan bahasa tubuh, perhatikan bahasa tubuh untuk memahami pesan yang disampaikan. Membangun kepercayaan. Konsisten, tunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan. Jujur, selalu terbuka dan jujur dalam komunikasi. Menepati janji, lakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Resolusi konflik. Identifikasi masalah, tentukan akar masalah secara jelas. Cari solusi bersama, libatkan semua pihak dalam mencari solusi. Fokus pada solusi, bukan masalah. Hindari menyalahkan satu sama lain. Fokus pada tujuan bersama. Ingatkan tujuan, selalu ingatkan semua anggota tim tentang tujuan yang kalian capai. Koordinasi, pastikan semua anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan. Evaluasi berkala, tinjau kinerja. Lakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kemajuan yang telah tercapai. Penyesuaian. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian terhadap strategi yang telah dibuat. Strategi pengelolaan implikator. Implikator adalah makna tersirat dalam sebuah pesan. Untuk mengelola implikator, kita perlu pertama, memahami konteks. Perhatikan situasi dan hubungan antara pembicara dan pendengar. Kedua, menyadari asumsi. Sadari asumsi yang mendasari pesan yang disampaikan. Ketiga, menanyakan klarifikasi. Jika tidak yakin dengan makna yang dimaksud, jangan ragu untuk bertanya. 4. Mempertimbangkan budaya. Perhatikan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi penafsiran pesan. Contoh penerapan dalam berbagai konteks. Yang pertama, lingkungan kerja. Dalam rapat, tim proyek perlu komunikasi secara efektif, saling percaya dan fokus pada tujuan bersama untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. 2. Keluarga. Anggota keluarga perlu saling memahami, menghargai dan berkomunikasi secara terbuka untuk menjaga keharmonisan keluarga. 3. Sekolah. Guru dan siswa perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya mengelola kerjasama dan implikator. Pertama, meningkatkan efisiensi. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan yang lebih cepat. 3. Membangun hubungan yang kuat. Kerjasama yang baik dapat memperkuat hubungan antar individu dan kelompok. 4. Mencegah komunikasi. Memahami implikator dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Meningkatkan kualitas hasil. Dengan bekerja sama, kita dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang lebih baik. Okay, the conclusion is, kerjasama dan implikator merupakan konsep penting dalam memahami proses komunikasi. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan mampu menangkap makna yang lebih dalam setiap percakapan. Okay, the conclusion is, kerjasama dan implikator merupakan konsep penting dalam memahami proses komunikasi. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan mampu menangkap makna yang lebih dalam dari setiap percakapan. Okay, I think enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.